Darren menatap Alea yang terlelap di sampingnya. Dia menyampirkan jasnya pada tubuh Alea, mencegah tubuh Alea dari dinginnya angin malam. Darren memikirkan kejadian malam hari ini. Ada banyak perubahan dalam hidupnya. Siang tadi dia mendapati keputusan yang sudah diduganya. Dia tahu kemungkinan Daniel menang darinya lebih besar. Dia berusaha untuk menyiapkan hatinya. Namun ketika putusan itu benar-benar keluar, ternyata hatinya masih merasakan sakit. Sebenarnya mau dirinya menjabat sebagai direktur atau wakil direktur tidak begitu berpengaruh secara signifikan dalam hidupnya. Hidupnya masih akan baik-baik saja. Tidak ada hal yang akan berubah dalam segi kepemilikan aset, saham, dan lain sebagainya. Hidupnya masih akan tetap sama dan senyaman dulu. Hanya saja dirinya merasa tersisihkan dan kecewa karena orang menilai dirinya tidak cukup cakap dalam mengelola perusahaan. Padahal dia sudah mencurahkan hampir keseluruhan dari waktunya untuk membuat perusahaan maju. Rasanya seperti perjuangan kerasnya selama ini tidak dihargai siapapun. Dia tidak dendam ataupun benci pada Daniel, karena dia tahu Daniel tidak bersalah. Daniel hanya menjalankan pemilihan dari pemegang saham. Lalu, apa yang harus dilakukannya sekarang? Tetap berada di perusahaan dan bekerja di bawah kepemimpinan adiknya? Atau apa? Darren kembali menatap Alea. Perasaannya hangat ketika melihat wajah yang terlelap itu. Setidaknya ketika dirinya tengah kecewa, sedih, dan bingung, ada wanita ini di sampingnya. Ada orang yang ikut merasakan perasaannya. Darren memutuskan untuk memaafkan Alea. Selama setahun ini, Darren sengaja menjauhi Alea karena sikap Alea yang tidak jujur. Dia menunggu dan menunggu, namun Alea bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Tetap bungkam. Sikap Alea yang seperti itu membuatnya sangat kesal. Pada akhirnya, mereka saling menjauh dan hidup dalam dunianya masing-masing. Ketidakjujuran melemahkan rumah tangga mereka. Sekarang, Alea berada di sampingnya. Dia akan melupakan semua kesalahan Alea dan menerimanya kembali. Dia akan memperbaiki rumah tangga mereka yang merenggang. Mungkin ada bagusnya bila mereka pergi dan menjauh dari semuanya. Bila diambil sisi positifnya, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki rumah tangganya kembali. Ya, Darren sudah memutuskan dia akan keluar dari perusahaan dan hidup di luar negeri bersama Alea. Alea menatap Darren yang tampak memperbaiki bajunya. Darren baru bangun tidur. Sudah 2 jam Alea menunggu suaminya terbangun. Darren mengambil air mineral dan membasuh wajahnya. Kemudian dia memberikan air itu pada Alea, menyuruhnya untuk melakukan hal yang sama. Alea mengikuti perintah tanpa kata itu. Kemudian Darren sudah bersiap di kemudi dan menyalakan mobil. Mau kemana? Tanya Alea. Pulang. Alea terdiam. Dia pikir setelah apa yang mereka lakukan semalam, hubungannya dengan Darren akan kembali normal. Tapi Darren tetap pelit bicara, seperti biasa.
Darren sepertinya menyadari kesalahannya. Dia menggenggam tangan Alea dan mengecupnya. "Terima kasih," ucapnya pendek. Mata Alea jadi berkaca-kaca. Tanpa bisa ditahan, dia langsung memeluk dari Darren dengan erat. Perasaan bersalah memenuhi dadanya. "Honey, maafkan aku. Aku bersalah." Alea memulai. Alea sudah menguatkan hatinya. Dia tahu hubungannya dengan Darren baru saja membaik. Dia juga tahu resiko apa yang akan terjadi bila dia mengungkapkan rahasianya. Mungkin Darren akan menceraikannya dan keluar dari keluarga besar grup H, mendebaknya keluar. Tapi dia sudah meyakinkan dirinya. Kali ini dia harus jujur. Sudah cukup dia menyembunyikan selama ini. Dia tidak bisa tenang hidup dengan rahasia. Hal ini memang sangat tidak adil bagi Darren. Ketika laki-laki itu terpuruk karena kekalahannya, ia menambahkan luka di hatinya. Tapi dia ingin hidup dan dengan benar saat ini. Keputusan ada di tangan Darren. Bila Darren menceraikannya, maka dia harus menerima keputusan itu dengan baik. "Honey, maaf. Alea terisak. Darren memegang kedua bahunya, memaksa Alea untuk menatap matanya. "Ada apa?" Darren bertanya dengan tenang. "Honey, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Selama ini aku menyembunyikannya, karena aku takut kamu akan membuangku." Alea berusaha mengatur suaranya agar tidak pecah. Dia menguatkan hatinya. "Aku mendengarkan." Meskipun Darren sudah menebak arah pembicaraan mereka, namun Darren ingin mendengar langsung dari mulut Alea. Alea menghela nafas panjang dan menghembuskannya. Dia memegang kedua tangan Darren, berusaha mendapatkan kekuatan darinya. Aku mengetahui hal ini 1 tahun yang lalu. Aku sengaja menyembunyikannya darimu, karena aku takut dengan reaksimu. Aku takut kamu akan marah, kecewa, sedih, sakit hati. Yang paling aku takutkan adalah kamu maupun keluargamu akan membuangku." Alea terdiam, menghela nafas panjang, menunggu reaksi Darren. "Kalau kamu takut dibuang, kenapa kamu tidak menyimpan rahasiamu saja?" "Karena aku merasa ini tidak adil untukmu. Sudah lama aku membohongimu. Aku selalu ketakutan suatu saat nanti kamu akan tahu dengan sendirinya." "Kalau aku benar-benar tidak bisa menerimanya, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku pasrah. Aku tidak bisa menyimpan hal ini lebih lama. Aku pasrah dengan keputusanmu. Aku akan menerima setiap keputusan yang kamu ambil." "Teruskan." "Kita sudah menikah selama 7 tahun. Hal yang paling diinginkan oleh keluarga ini adalah keturunan. Hanya itu kekurangan yang tidak mampu kita penuhi. Berbagai cara telah kita tempuh. Berbagai macam pengobatan telah aku jalani. Namun semua itu tidak ada hasil. Tanpa sepengetahuanmu, aku melakukan pemeriksaan sendiri. Pada awalnya, dokter mendiagnosaku menderita sindrom ovarium polikistis. Dokter meyakinkanku bahwa sindrom itu bisa disembuhkan. Aku melewati beberapa terapi, mengkonsumsi obat-obatan, dan menyuntikkan hormon di tubuhku agar rahimku bisa normal. Aku selalu berpikir positif bahwa suatu saat nanti aku pasti bisa normal. Namun tiba-tiba dokter mengatakan hal itu di luar dugaanku.
Suara Alea tampak bergetar. Dia berusaha menahan tangis. Dia selalu menangis bila ingat ucapan dokter yang bagaikan vonis untuk hidupnya. Dokter berkata bahwa aku tidak akan bisa punya anak. Ovariumku berhenti memproduksi sel telur. Mau sebanyak apapun kamu berusaha membuahiku, tidak akan pernah berhasil. Suntikan hormon, terapi, inseminasi, buatan atau apapun itu tidak akan berhasil. Rahimku kosong. Tidak ada yang bisa dibuahi di sini. Alea memeluk perutnya dengan kedua tangannya. Aliran mata membasahi wajahnya. Aku wanita tak berguna. Aku tidak bisa memberimu keturunan. Aku tidak bisa memberimu ahli waris. Aku bukan seorang wanita seutuhnya. Alea menutup wajahnya. Tangisnya semakin pecah. Aku siap bila kamu menceraikanku. Seharusnya aku mengatakan hal ini sejak lama. Ini sangat tidak adil untukmu. Seharusnya kamu bisa menikah dengan wanita lain dan memiliki keturunan dengannya. Namun karena keegoisanku, aku menahanmu selama ini. Terima kasih karena sudah menjadi suami yang baik selama 7 tahun ini. Meskipun kamu tidak mencintaiku, tapi kamu memperlakukanku dengan baik. Maaf, karena keserakahanku membuatmu menikahiku. Aku rela melepasmu sekarang. Pergi dan carilah kebahagiaanmu sendiri. Karena kamu sangat pantas untuk bahagia. Alea menatap Darren. Meskipun suaranya gemetar, namun dia berusaha keras untuk menyunggingkan senyuman. Dia ingin Darren mengingatnya dalam senyuman. Darren menatap Alea tanpa ekspresi. Tatapan matanya tampak menilai Alea. 1 menit dia menatap Alea tanpa bicara. Tiba-tiba, Darren kembali menghidupkan mobilnya, membuat Alea bertanya-tanya dan kebingungan. Aku sudah mengatakan semuanya. Apa tidak ada hal yang ingin kamu sampaikan? Ayo kita pulang. Hah? Hubungi pelayan. Suruh siapkan semua baju dan barang-barangmu. Hah? Alea masih ternganga. Benar-benar tidak mengerti dengan ucapan Darren. Kita akan meninggalkan negara ini. Kita berdua akan hidup di luar negeri. Hah? Alea masih menatap Darren penuh kebingungan. Dia berusaha mencerna perkataan itu. Mereka akan hidup di luar negeri. Kok bisa? Dirinya juga sudah berkata jujur, dan tanggapan Darren hanya seperti itu. Apa itu artinya? Darren tidak akan membuangnya, tidak akan menceraikannya. Mengapa Darren tidak terlihat terkejut mendengar pengakuannya? Aku sudah mengatakan semuanya. Kenapa tanggapanmu seperti itu? Apa itu artinya kamu tidak akan menceraikanku? Alea memberanikan diri untuk bertanya. Aku mengajakmu tinggal di luar negeri. Apa itu sikap yang akan menceraikan pasangannya? Jantung Alea menjadi berdetak semakin kencang. Harapan mulai tumbuh di hatinya. Tapi dia harus memastikan semuanya dengan benar saat ini. Mengapa tidak menceraikanku? Aku tidak bisa memberikanmu keturunan. Aku tidak bisa memberikan ahli waris. Sekarang posisimu bukan direktur lagi. Kalau kamu tidak punya keturunan, tidak akan ada kesempatan bagimu untuk menjadi direktur. Kalau kamu menikah lagi dan memiliki keturunan, setidaknya anakmu akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris nantinya. Mengapa tidak menceraikanku? Aku tahu kamu juga
tidak mencintaiku? Apa alasanmu tidak menceraikanku? Darren terdiam mendengar pernyataan Alea. Dia menghela nafas sejenak, menoleh pada Alea, dan memegang pipi Alea dengan lembut. Karena tidak semua orang akan meninggalkan pasangannya hanya karena dia tidak mampu memberikan keturunan. Kebahagiaan tidak hanya terletak pada tidak adanya anak. Kita bisa mencari kebahagiaan dengan cara lain. Tapi kebahagiaan terbesarmu adalah perusahaan. Satu-satunya cara untuk memiliki perusahaan adalah dengan memiliki anak. Kamu salah menilaiku, sayang. Perusahaan hanyalah kewajiban yang harus kutanggung, bukan sumber dari kebahagiaan. Begitu pula dengan anak. Kehadiran anak pasti akan membuat bahagia, tapi anak bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Aku ingin mencari kebahagiaanku sendiri. Maukah kamu menemaniku? Darren menggenggam tangan Alea. Perasaan Alea dilanda kebingungan antara harus menangis terharu atau bahagia. Darren mengesampingkan kenyataan bahwa dirinya tidak bisa memberikannya anak. Laki-laki itu hanya mengajaknya untuk mencari kebahagiaan bersama. Ini adalah hal yang tidak diduganya. Bahkan, dia tidak pernah bermimpi untuk bisa mengalaminya. Alea langsung memeluk Darren dengan erat. Air mata tampak mengalir di matanya. Iya, aku mau, Hani. Aku mau pergi kemanapun kamu membawaku. Darren membalas pelukan Alea. Dia mengecup kening Alea dengan lembut. Kita akan memulainya dari awal, bisiknya. Malam itu, Darren meminta seluruh keluarga berkumpul di rumah utama. Tampak hadir Daniel, Alma, Mama Cat, Papa Edwin, Alea, dan juga dirinya. Darren ingin membahas kepergiannya. Setelah seluruh keluarga berkumpul, dia memulai. Terima kasih karena sudah bersedia untuk datang. Aku mengundang semuanya untuk datang untuk membahas masalah pengunduran diriku. Darren? Kak? Mami Cat, Papa Edwin, dan Daniel berteriak bersamaan. Mereka sangat terkejut dengan ucapan Darren. Kak, kalau kakak mengundurkan diri karena masalah keputusan RUPS, aku bisa mengajukan diri untuk menolak pengambilan keputusan itu. Tolong jangan mengundurkan diri, Kak. Kami semua masih membutuhkanmu. Daniel berusaha membujuk. Benar apa yang dikatakan Daniel. Kalau kamu melakukan ini hanya karena keputusan itu, kita bisa mencari alasan lain agar keputusan itu digagalkan. Kita semua masih membutuhkanmu, Darren. Jangan tinggalkan perusahaan. Darren tersenyum kecil, berusaha untuk menenangkan perasaan orang-orang yang ada di depannya. Mama, Papa, Daniel, aku melakukan ini bukan karena kecewa atas keputusan itu. Aku merasa sudah saatnya aku mencari kebahagiaanku sendiri. Dari kecil aku mengabaikan keinginanku sendiri dan melakukan semua kewajibanku. Sekarang, kewajiban itu sudah terangkat dari pundakku. Izinkan aku untuk pergi. Papa Edwin terhenyak mendengar penjelasan Darren. Perasaan bersalah menerpanya. Ya, semua ini adalah kesalahannya. Dia yang mendorong Darren untuk melakukan semua sesuai keinginannya. Dia memaksa dan mendoktrin Darren untuk melakukan semua hal yang tidak diinginkannya. Karena melihat kinerja Darren yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia merasa kecewa.
Dia tidak pernah memikirkan perasaan Darren yang sesungguhnya. Orang tua macam apa dirinya? Papa Edwin langsung berdiri. Dia berjalan ke arah Darren dan memeluknya dengan erat. Air mata tampak bercucuran di wajahnya. Papa Edwin menangis sembari tak henti-hentinya keluar kata-kata permintaan maaf dari mulutnya. Dia meminta maaf atas semua tekanan yang diberikan pada Darren. Darren balas memeluk ayahnya. Mereka saling meminta maaf. Darren juga meminta maaf karena tidak bisa memenuhi ekspektasi ayahnya. Suasana rumah semakin haru. Mereka saling berpelukan satu sama lain. Sementara Alea dan Alma tampak meneteskan air mata melihat pemandangan di depan mata. Setelah suasana mulai terkendali dan semua orang bisa menguasai diri, mereka kembali duduk dengan tenang. Papa Edwin dan menatap Darren. "Lalu, apa rencanamu selanjutnya?" tanyanya. "Aku akan tinggal di luar negeri, melakukan sesuatu yang aku sukai." Darren menarik tangan Alea dan mengecupnya, seolah-olah menyatakan bahwa dia akan keluar negeri bersama Alea. "Kenapa harus di luar negeri? Itu terlalu jauh." "Mami tidak ingin jauh-jauh dari anak Mami." Mami Kate tampak tidak setuju. Namun, Papa Edwin berusaha menenangkan hatinya. "Tenanglah sayang, biarkan anak kita mencari kebahagiaannya sendiri. Mereka tidak akan pergi selamanya. Suatu saat, mereka juga akan kembali berkumpul bersama kita." Pada akhirnya, keluarga besar Papa Edwin menerima keputusan Darren dengan satu syarat. Mereka mengizinkan Darren untuk pergi ke luar negeri bersama Alea. Tapi Papa Ed menolak pengunduran diri Darren. Papa Ed memutuskan bahwa Darren melakukan cuti panjang yang waktunya tidak bisa ditentukan. Ketika Darren sudah siap, dia bisa kembali ke perusahaan kapanpun dia mau. Meskipun berat, akhirnya Darren menerima syarat itu. Pagi itu, seluruh keluarga tampak berkumpul di bandara. Mereka sedang mengantar kepergian Darren dan Alea. Pasangan ini memutuskan untuk pergi ke Prancis. Mami Kate memeluk Alea dengan hangat. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. "Jaga dirimu baik-baik ya sayang. Carilah kebahagiaan kalian. Terima kasih karena sudah mau menemani anak Mami. Maaf bila selama ini Mami banyak melakukan kesalahan padamu." Tidak Mami. Selama ini aku yang banyak melakukan kesalahan pada Mami dan keluarga. Terima kasih karena Mami bersedia menerima aku sebagai menantu. Terima kasih karena sudah menyayangiku seperti anak sendiri. Mereka berpelukan dan saling bertangis-tangisan. Selesai memeluk Mami Kate, Alea berjalan mendekati Alma. Dia menggenggam tangan Alma dengan hangat. "Maaf ya, bila selama ini aku banyak menyakitimu. Aku baru mengenalmu, tapi aku sudah banyak berbuat jahat. Aku melakukannya karena iri. Aku iri karena kamu hamil dan mencuri perhatian Mami dan Papa. Maafkan aku ya Al. Aku tidak pantas menjadi kakak iparmu. Jaga dirimu dan bayi ini baik-baik ya. Ketika kita bertemu lagi, aku harap kamu sudah memaafkanku." Mata Alea tampak berkaca-kaca. Alma dengan spontan langsung memeluk Alma dengan erat. "Tidak kak, kakak tidak salah. Aku sudah memaafkan semuanya. Aku tidak memiliki dendam apa-apa sama kakak. Aku mengerti alasan kakak melakukannya. Semoga kakak dan Kak Darren menemukan kebahagiaan. Aku tulus mendoakan kalian." Alea tampak sangat terharu mendengar ucapan Alma. Dia sangat menyesal dulu pernah jahat pada Alma, menyepelekan status Alma dan mencoba menyakiti hati Alma
dengan berbagai cara. Padahal, Alma adalah sosok yang polos dan baik hati. Mereka bisa menjadi sahabat dan juga kakak adik sesungguhnya. Alia berjanji dalam hati, ketika dia kembali ke Indonesia lagi, dia akan menebus semua kesalahannya pada keluarga besar Grup H dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.